Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Maulana Rahmat Saputra dan teman saya Nahrawi Ibu. Di sini saya akan mengutarakan bagaimana sih strategi komunikasi digital perusahaan Oppo. Oppo adalah sebuah perusahaan elektronik asal Tiongkok yang didirikan pada tahun 2004. Awalnya perusahaan ini fokus pada produksi pemutar DVD dan Blu-ray, namun kemudian memperluas bisnisnya ke industri ponsel pintar. Pada tahun 2011, Oppo meluncurkan ponsel pertamanya, yaitu Oppo Find. Pada waktu itu Oppo masih belum begitu terkenal di dunia smartphone karena persaingan di pasar ponsel pintar yang ketat. Dan kini, Oppo menjadi salah satu merek ponsel terkemuka di Tiongkok dan di seluruh dunia. Oppo juga telah memperluas bisnisnya ke berbagai negara di Asia, Eropa, Amerika Serikat, Afrika, dan termasuk di Indonesia. Termasuk untuk berinovasi dengan meluncurkan teknologi yang seperti pengisian cepat VOOC dan kamera depan yang dapat menyala di bawah layar. Oppo juga terus berusaha menawarkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau serta berupaya untuk memperkuat brand awareness melalui berbagai kampanye pemasaran di berbagai pasar global. Lalu apa saja sih strategi dari perusahaan Oppo itu sendiri? Yang pertama yaitu rutin melakukan riset pasar. Oppo secara berkala melakukan penelitian untuk memahami perilaku konsumen dan kebutuhan pasar, serta mengidentifikasi tren dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Melalui riset pasar, Oppo juga memahami preferensi dan kebutuhan konsumen serta mengetahui apa yang mereka cari dari produk mereka. Hal ini memungkinkan Oppo untuk mengembangkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik dan menghasilkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Jadi dalam gambar tersebut Oppo ini menyediakan berbagai desain. Salah satunya contoh yang ada di situ, desain dengan tren yang ada pada sekarang ini, mengikuti zaman tren desainnya itu. Kemudian yang kedua yaitu melakukan promosi di berbagai media iklan. Oppo memahami bahwa media iklan merupakan sarana yang efektif untuk menjaga konsumen potensial karena dapat menarik perhatian masyarakat terhadap produk-produk terbaru yang ditawarkan oleh perusahaan Oppo sendiri. Melakukan promosi di berbagai media iklan, mulai dari media cetak, televisi, radio, hingga media sosial. Oppo bekerjasama dengan berbagai media besar yang ada di Indonesia dan memasang iklan-iklan yang menarik dan kreatif untuk memperkenalkan produk-produk terbaru dari mereka. Selain itu, Oppo juga menggunakan selebriti sebagai brand ambassador yang untuk meningkatkan popularitas merek mereka di kalangan masyarakat Indonesia. Di era digital saat ini, media sosial juga menjadi kanal yang penting dalam melakukan promosi. Oppo menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk memperkenalkan produk-produk terbaru mereka. Oppo menggunakan konten-konten yang menarik seperti video iklan, foto produk, dan konten-konten lainnya untuk menarik perhatian pengguna di media sosial. Yang ketiga yaitu menggandeng selebriti ternama. Hal ini telah dilakukan oleh Oppo di berbagai negara termasuk Indonesia juga, dengan menggandeng selebriti Indonesia seperti Isyana Sarasvati, Afgan, Nicholas Saputra, dan lain-lain. Menggandeng selebriti ternama ini sebagai brand ambassador merupakan salah satu strategi pemasaran yang telah terbukti efektif dalam menarik perhatian konsumen. Dengan menggandeng selebriti ternama, Oppo menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen yang lebih banyak. Selain itu, dapat memiliki brand ambassador dan populer. Oppo juga dapat meningkatkan citra merek dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Konsumen yang mengidolakan selebritis yang menjadi brand ambassador Oppo memungkinkan akan lebih tertarik membeli produk Oppo karena faktor kepercayaan dan pengaruh sosial media dari selebritis tersebut. Jadi dalam contoh ini tersebut adalah sebuah brand ambassador dari Oppo sendiri. Mereka mengajak selebritis ternama di Indonesia ini untuk menjadi brand ambassador mereka, untuk memperkenalkan bagaimana sih produk Oppo, bagaimana sih kualitas dari Oppo sendiri. Yang keempat, mengadakan campaign yang menarik.
Menggunakan campaign yang menarik adalah salah satu strategi pemasaran yang sering digunakan oleh Oppo untuk mempromosikan produk dan meningkatkan brand awareness. Salah satu contoh kampanye yang menarik yang telah dilakukan oleh Oppo adalah kampanye Beri Kabar Selagi Sempat. Kampanye Beri Kabar Selagi Sempat adalah kampanye yang digital yang digunakan oleh Oppo saat bulan Ramadan pada tahun 2022. Kampanye ini mengajak pengguna smartphone Oppo untuk mengunggah foto bersama dengan orang-orang terdekat, tersayang, dan yang dirindukan, disertai dengan pesan singkat kabar tentang rasa rindu yang ingin disampaikan kepada orang tersebut. Dengan melakukan kampanye seperti itu, Oppo ini berharap masyarakat tetap bisa menjalin silaturahmi dengan menjaga komunikasi dengan orang-orang terkasih dan melalui kehadiran smartphone. Kemudian dalam menyampaikan kabar semakin mudah dan menarik dengan beragam aplikasi tersebut di fitur-fitur yang smartphone yang digunakan. Oke, yang terakhir yaitu bekerja sama dengan brand ternama. Menjalin kerjasama dengan brand yang ternama, contohnya Lamborghini. Kolaborasi antara Oppo dan Lamborghini ini menciptakan ponsel premium Oppo Find X Lamborghini Edition dengan menarik dengan yang menarik perhatian konsumen dengan menginginkan produk eksklusif. Oppo melakukan strategi pemasaran yang tepat dengan menargetkan konsumen kelas atas dengan senang dan mobil sport yang ingin membeli produk eksklusif. Dengan harga yang sangat tinggi, Oppo Find X Lamborghini Edition ini telah dianggap sebagai ponsel yang paling mahal di pasar smartphone saat itu. Dengan demikian, kolaborasi antara Oppo dan Lamborghini adalah salah satu strategi pemasaran yang sangat sukses dan membantu Oppo untuk memperkuat posisinya di pasar smartphone yang semakin kompetitif. Jadi kesimpulan yaitu kesusahan Oppo dalam memenangkan persaingan di pasar ponsel pintar menunjukkan betapa pentingnya strategi pemasaran yang efektif dan dalam memenangkan persaingan di industri apapun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu berinovasi dan terus mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk memperkuat brand awareness, meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pasar. Oleh karena itu, seharusnya sekarang Anda tahu bagaimana sih strategi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin memenangkan persaingan di industri apapun. Namun sayangnya dalam membuat strategi pemasaran tidaklah dapat dilakukan sembarangan. Hal ini karena dalam membuat strategi pemasaran dibutuhkan skill khusus dan juga pengalaman yang mumpuni, sehingga strategi pemasaran yang tercipta dan efektif untuk mempromosikan suatu brand atau produk tersebut. Sekian dari kami, yaitu bagaimana sih strategi komunikasi digital dari perusahaan Oppo itu sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.